Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Qolan Sayyida dari kelas Bahasa Indonesia A dari Ekonomi Islam 2019 akan mempresentasikan hukum cashback imani dalam Islam. Pertama-tama, pertumbuhan era modern saat ini membuat manusia melakukan segala aktivitas dengan praktis, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi online digital yang membuat manusia semakin mudah dan melakukan transaksi sehari-hari. Nah, uang elektronik ini muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro atau dapat disebut micropayment, melakukan proses pembayaran lebih cepat, efisien, dan aman dengan biaya yang relatif lebih mudah. Nah, Bank Indonesia sejak tahun 2019 sudah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2019 tentang uang elektronik atau electronic money yang kini sudah diperbarui menjadi PBI nomor 18 garis miring 17 garis miring PBI garis miring 2016. E-money ini dapat dilakukan oleh beberapa aplikasi pendukung yang tidak berkantor. Nah, seperti OVO, ShopeePay, Dana, dan lain-lain. Yang dimaksud tidak berkantor seperti ini tuh kita dapat mengaksesnya melalui melalui online, melalui digital kalau misalnya. Nah, banyak pula inovasi yang dilakukan e-money untuk menarik perhatian pengguna seperti sistem cashback. Nah, apa itu cashback? Kita kembali ke pengertian electronic money dulu. Uang elektronik atau electronic money didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media tertentu. Nah, menurut Bank Indonesia, kalau yang disebut cashback adalah hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah orang melakukan pembelian barang atau jasa. Karena banyaknya manfaat ekonomi yang bersifat fleksibel dengan mengikuti perkembangan zaman agar memudahkan manusia dalam bertransaksi dengan efisien dan praktis, transaksi non-tunai atau transaksi dengan uang elektronik tersebut merupakan pertukaran jual beli mata uang sejenis yang terdapat dalam literatur fikih muamalah yang dikenal sebagai al-sarf atau yang dapat disebut tukar menukar atau jual beli mata uang. Selanjutnya masuk ke manfaat uang elektronik dan cashback. Nah, manfaat uang elektronik sendiri ini manfaatnya sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Nah, batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar 5 juta rupiah untuk jenis uang elektronik registered. Sementara untuk uang elektronik unregistered paling banyak sebesar 1 juta rupiah menurut Bank Indonesia 2009. Nah, manfaat cashback sendiri, banyaknya keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang membuat banyaknya minat dan menarik perhatian banyak masyarakat. Jadi keuntungan tersebut dapat diartikan sebagai pengembalian uang yang cukup besar diberikan kepada konsumer atau kepada pembeli, tentu membuat meningkatnya jumlah pembelian ulang dikarenakan masuknya kembali uang tersebut kepada aplikasi tersebut. Nah, yang didapat yang membuat banyaknya minat dengan membeli kembali pada pihak tersebut. Dilanjut dengan hukum cashback imani dalam Islam. Yang pertama ada kehalalan uang elektronik terjamin. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari riba. Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Nah, jadinya terhindar ini tuh maksudnya terhindar dari barang-barang riba yang transaksi jual beli atau tukar menukar barang ribawi. Nah, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Jadi, pertukaran uang tunai dengan uang elektronik ini harus sama jumlahnya. Jika tidak sama, maka uang elektronik termasuk ke dalam riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dua barang yang ditukarkan dalam
barang sejenis. Hal ini sejalan pula dengan Peraturan Bank Indonesia pada nomor 16/8/PBI/2014 yang berisi perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada penerbit menurut Bank Indonesia 2014. Jadi Bank Indonesia dengan nilai Islami ini sejalan karena melarangnya melebihkan dan mengurangi nilai yang disetorkan. Nah, hukum cashback. Hukum cashback sendiri dapat disebut hadiah atau hibah. Hadiah yang diberikan kepada pembeli atas bentuk hadiah karena telah berbelanja pada suatu tempat yang melakukan transaksi uang elektronik tersebut. Nah, penyelenggara itu membuat bonus karena telah melakukan transaksi. Lalu cashback sendiri ini adalah hadiah sebagai daya tarik pelanggan yang bertujuan untuk menaikkan minat penjual kepada pembeli untuk memberikan promosi atas apa yang mereka jual agar mereka sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu si penjual selalu didatengin, pokoknya si pembeli itu akan terus berbelanja di tempat itu karena selalu mendapatkan bonus. Dan cashback ini adalah hadiah yang tidak perlu diundi, jadi sistemnya jika ada yang membeli akan langsung mendapatkan hadiah berupa cashback. Adanya cashback ini membuat banyak pendapat dikarenakan tidak jelasnya asal muasal bagaimana transaksi ini berlangsung. Yang dimaksud transaksi ini berlangsung adalah ketika penjual itu tidak rugi sedikit pun, tapi malahan untung, dan si pembeli mendapatkan untung dikarenakan mendapatkan cashback dari apa yang dia beli. Pendapat kalangan ulama terdapat 3 pendapat. Yang pertama, haram, boleh untuk akad muktabah atau akad tertulis. Yang mengharamkan tersebut adalah jika transaksi cashback ini tidak dilakukan di awal. Maka diperbolehkan. Jika kalau misalnya di transaksinya dilakukan belakangan, maka itu tidak diperbolehkan karena termasuk unsur riba karena tidak jelas pemasukannya bagaimana. Cashback ini diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus peminjam berbunga, dikarenakan adanya akad dan kerelaan antara kedua belah pihak selama kesepakatan transaksi yang ditetapkan satu dan kesepakatan cashback tidak dilakukan di awal. Ya. Dan selanjutnya diperbolehkan untuk akad muktabah, yaitu jika ada akad tertulisnya dan pendapat raja beberapa lembaga fatwa kontemporer seperti Lajnah Daimah Baitul Tamwil Kuwait dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, konferensi fikih di bawah Al-Muktamar Al-Islami Al-Muktamar ke-7 tahun 1412, mereka memperbolehkan dalam hukum Islam dalam prinsipnya itu cashback diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga, adanya akad dan kerelaan di antara kedua belah pihak selama kesepakatan transaksi. Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah itu adalah mubah atau diperbolehkan. Terima kasih, sekian dari saya Nabila Qolan Sadida. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.